بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para hadirin, ikhwan akhwat rekan Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang bagaimana tuntutan atau tuntunan Islam ya bagi seorang muslim tatkala menghadapi musibah atau permasalahan ya. Yang perlu kita ketahui ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan tabiat kehidupan ya. Bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk diuji dengan berbagai macam ujian dan musibah dan permasalahan. Ya, tidak ada orang hidup tanpa ada permasalahan, tanpa ada problem, tanpa ada ujian, itu mustahil. Siapapun orang tersebut. Karena memang tabiat kehidupan adalah demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara yang terbaik amalnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalan. Jadi alam semesta Allah ciptakan sebagai sarana untuk menguji manusia ya. Sengaja sarana untuk menguji manusia. Makanya Allah mengatakan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebenarnya kami menjadikan perhiasan di atas muka bumi ini untuk menguji kalian mana di antara kalian amalan yang terbaik. Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bahwasanya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami akan menguji kalian dengan kesulitan, dengan kebaikan ya. Wa ilaina turja'un, sebagai fitnah, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Tatkala seorang menyadari bahwasanya memang kehidupan ini pasti ada ujian, tidak mungkin tidak, maka dia akan tahu inilah tabiat kehidupan. Siapa yang tidak ingin diuji maka tidak perlu hidup ya. Kalau dia masih mau hidup, maka dia pasti akan diuji. Siapapun orang ya, saya katakan tadi mau rakyat jelata, mau presiden, mau raja, mau panglima, semuanya diuji, masing-masing punya ujian. Mau ustadz, mau audiens, semuanya diuji. Dan masing-masing punya ada takaran ujian yang Allah berikan kepada masing-masing orang tersebut. Kalau orang-orang kafir saja diuji, apalagi orang-orang beriman yang Allah sudah janji untuk menguji mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa, orang-orang dulu mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesulitan harta, kesulitan penyakit dan macam-macam ya. Wa zulzilu, dan mereka digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah juga berfirman, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah orang-orang dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, agar Allah mengetahui mana yang imannya benar, wa ya'lamal kadzibin, dan mana imannya enggak benar. Allah mengatakan juga, maka Allah liyadhar Allahu ala ma antum alaihi ya hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Allah tidak akan biarkan kalian seperti kondisi sekarang. Ya, Allah tidak akan biarkan begitu saja. Hatta yamizal khabitha min at-tayyib, sampai Allah membedakan mana yang buruk
dengan mana yang baik. Ya Allah tidak akan biarkan kita begini saja. Pasti ada ujian yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itulah konsekuensi dari kehidupan. Makanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan iblis turun ke atas muka bumi, ya. Mentakdirkan Adam turun ke atas muka bumi, membiarkan iblis juga untuk apa? Untuk menguji. Dan ujian Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ujian, ya. Di antara ujian syahwat, ujian fitnah, di antara ujian musibah, di antara ujian musibah. Dan demikianlah kehidupan manusia diliputi dengan ujian. Allah telah menciptakan surga, telah menciptakan neraka, tentu ada penghuninya masing-masing. Dan itu semua tidak bisa dibedakan kecuali dengan ujian. Ini poin yang penting yang harus tertanam dalam diri kita, bahwasanya kehidupan ini adalah ujian. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguhnya kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam kesusahpayahan. Kami telah menciptakan manusia dalam kesusahpayahan. Manusia sejak sejak dilahirkan sudah merasakan namanya kesulitan. Sejak dia dalam perut ibunya sudah menyusahkan ibunya. Ya, kemudian ketika lahir juga dalam kesulitan, menjalani kehidupan juga ada kesulitan-kesulitan, dan demikianlah dia akan terus menghadapi ujian-ujian sampai di akhirat kelak, ya. Ini semua saya ulang-ulang agar kita sadar inilah tabiat kehidupan, ya. Jika Anda ingin hidup, Anda harus diuji, ya. Sebagaimana Anda diuji, yang lain juga diuji. Nah, yang perlu kita renungkan, apa yang harus kita lakukan ketika seorang mendapatkan musibah, ya, atau hal yang tidak dia sukai, atau problem yang berat, yang mungkin dia tidak ingin dikasih ujian tersebut, tapi ujian itu datang di luar kehendak kita. Semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada beberapa hal yang mungkin membantu kita untuk bisa bertahan ketika diuji, ya. Sikap-sikap yang dianjurkan, ya, ketika menghadapi ujian. Yang pertama, ketika menghadapi ujian, dapat musibah, langsung istirja. Ini yang paling penting. Mengucapkan istirja. Al-istirja. Istirja itu artinya mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan dikembalikan. Ini punya pengaruh kuat bagi seorang ketika dapat ujian, dia akan tegar. Karena begitu terkena ujian, langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami hanyalah milik Allah dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Kami milik Allah, keluarga kami milik Allah, harta kami milik Allah, bumi ini milik Allah, semua makhluk milik Allah. Kapan Allah mau mengambil untuk dikembalikan kepada Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak punya kemampuan untuk mengatur itu semua. Kita ini hanyalah milik Allah dan Allah mengambil terserah kapan yang Allah kehendaki. Harta kita yang kita miliki ternyata ludes misalnya, ternyata kita salah dalam berdagang misalnya, rugi, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan harta kita ini milik Allah, apalagi cuma harta kita. Kemudian bisa kita tambah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita bisa mengatakan juga misalnya alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini dua yang penting. Sebagaimana datang dalam hadis tentang ketika Allah mencabut nyawa seorang anak seseorang hamba Allah, maka Allah bertanya kepada malaikat, hal qabbattum samarata fuadihi, ya. Apakah kalian telah mencabut nyawa buah hati hambaku? Kata para malaikat, na'am ya Allah. Madza qala abdi? Allah bertanya lagi, apa yang dikatakan hambaku ketika anaknya dicabut nyawanya? Kata malaikat, hamidaka wastarja. Hambamu memujimu dan mengucapkan la ilaha illallah raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu bi baitil hamdi. Bangunkan bagi hambaku tersebut istana di surga dan namakan istana tersebut dengan istana pujian. Kenapa ketika dia diuji dapat musibah, dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal.
Dan tidak ada salahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa ya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita apa namanya? Minta ganjaran. Ya Allah, jurni, berilah aku pahala dalam musibah ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan lebih baik daripada apa yang menimpa diriku. Dan ini yang paling penting, karena kenapa sangat penting? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, innamas sabru ya inda sadamatil ula. Inda sadmat al-ula. Kata Nabi SAW, kesabaran itu adalah ketika hantaman yang pertama. Hakikat kesabaran ketika pada hantaman pertama. Kapan Nabi mengucapkan ini? Ketika ada seorang ibu, anaknya meninggal. Anaknya meninggal, kemudian dia pergi ke kuburan, dia menangis. Kemudian merintih di situ. Datanglah Nabi SAW menasihati. Nabi SAW mengatakan, ya hadza ittaqillaha wasbiri. Wahai fulanah, kata Nabi, bersabarlah dan bertakwalah. Bertakwalah dan bersabarlah. Kemudian dia mengatakan, ilaika anni, pergilah engkau. Nabi hanya mengatakan, ya hadhihi ittaqillah wasbir, wahai fulanah, bertakwalah dan bersabarlah. Maka wanita ini berkata, dia sedih anaknya meninggal. Dia mengatakan, ilaika anni innaka lam tusab bi musibati. Kata wanita ini, pergilah engkau dariku, wahai lelaki, jangan tegur-tegur aku. Kau tidak ditimpa dengan musibah yang aku rasakan. Dia bilang begitu. Dia tidak tahu kalau yang negurlah Nabi SAW. Dia bilang, apa kau tidak ditimpa dengan apa yang menimpa aku. Benar, kalau orang kehilangan anak luar biasa. Luar biasa, kesedihan yang luar biasa ya. Ada seorang kawan punya anak laki-laki 3 atau 4. Terus dia punya anak perempuan. Dia sangat sayang, anak perempuan itu meninggal. Salah satunya perempuan meninggal. Ujian berat ya. Ujian berat bagi dia, bagi istrinya berat. Ya, apalagi anak tersebut sudah mulai besar, mulai manja-manjanya, mulai terus lucu-lucunya mulai meninggal dunia. Intinya dia bilang, kau enak aja ngomong bilang sabar-sabar, kau tidak tahu kalau kita rasain. Dan benar, ujian itu berat ya. Kadang kita kasih nasihat harus sabar-sabar, ini ujian kehidupan. Ketika apa itu menimpa kita, belum tentu kita bisa menjalaninya. Makanya kita sekarang bicara tentang teori. Tapi kita harus paham teori tersebut untuk kita belajar mempraktekannya. Orang yang sudah paham teori saja belum tentu bisa mempraktekannya. Apalagi yang teori tidak paham. Oleh karenanya, kita belajar sekarang teori, bukan berarti saya adalah orang yang sabar, bukan berarti saya adalah orang yang tegar. Saya nggak tahu tentang diri saya kalau saya ditimpa musibah, tapi saya berharap dengan saya punya ilmu, saya bisa berusaha dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya ketika kita terkena musibah pertama kali kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kemudian kita alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah segala kondisi. Kita mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan lebih baik. Karena kesabaran paling utama adalah pertama kali. Ketika wanita ini tadi mengatakan ilaika anni innaka lam tusab bi musibati, pergilah engkau jauh dariku, kau tidak ditimpa dengan apa yang menimpa diriku. Ketika dikasih tahu tadi Rasulullah, maka dia minta maaf. Dia minta maaf. Dan perkataannya salah. Nabi diuji lebih daripada dia. Nabi punya anak 7. Nabi punya anak 7. Semuanya meninggal dalam kehidupan Nabi. Cuma satu yang meninggal setelah Nabi, itu Fatimah. Semuanya Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Kemudian Ibrahim. 6 ini semuanya meninggal di zaman Nabi SAW. Kadang ada sebagian meninggal di pangkuan Nabi SAW. Dari yang kecil sampai yang besar meninggal. Belum Nabi istrinya Khadijah juga meninggal. Jadi perkataan dia, kau tidak ditimpa dengan apa yang aku ditimpa pada diriku, tidak benar. Nabi lebih parah daripada dia. Tapi Nabi tidak banyak omong, Nabi cuma tugasnya menyampaikan. Setelah itu wanita tersebut datang minta maaf, ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau engkau. Nabi kasih komentar, innamas sabru inda sadamatil ula. Kata Nabi, sabar yang sungguhnya adalah pertama kali kau ditimpa ya. Saya punya cerita yang saya dengar dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala.
dia punya murid namanya Al-Walid Al-Ali. Saya juga punya buku. Dr. Al-Walid Al-Ali seorang Kuwait, dia punya buku tentang Manhaj Ibnul Qayyim tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, 3 jilid. Saya ada bukunya ya. Lulusan Madinah ya, tapi dari Kuwait. Dia sering berdakwah ke Afrika, kemana. Orangnya sangat soleh kalau dari cerita Syekh tersebut. Bahkan semua orang ngakui dia bagaimana dia sangat dekat sama bapaknya. Setiap hari dia punya waktu setelah asar untuk ngobrol sama bapaknya. Dia tuangkan qahwa, teh, kopi Arab, kemudian ngobrol dengan bapaknya. Itu tiap hari. Sampai kalau dia ada pertemuan dengan orang, bilang, mama saya ada kesibukan. Kesibukannya apa? Dia nemani bapaknya setiap hari. Setiap hari. Kecuali dia ada safar yang lainnya ya. Sampai orang semua, ini anaknya paling bisa, yang apalagi berhasil sampai doktor, sampai jadi dai, sampai dakwah ke sana kemari. Bapaknya sangat sayang sama dia, ibunya sangat sayang sama dia. Yudrabu bihil mathal fi birril walid. Sampai kalau orang bicara tentang berbakti sama orang tua, orang bilang orang ini Masya Allah, bagaimana baktinya kepada ayahnya luar biasa. Ngobrol sama ayahnya. Ya. Dan jarang kita ada seperti itu, dekat sama, jadi bapak jadi teman ngobrol, jarang ya kita bicara. Tapi dia seperti itu. Intinya, dia ditembak waktu itu. Dia ke Afrika, kejadian ramai waktu itu. Dia ditembak, meninggal dunia. Entah ada perampokan, entah ada Khawarij, intinya dia lagi di suatu tempat ditembak dan dia termasuk yang meninggal dunia. Kemudian jasadnya dibawa ke Kuwait. Syekh Abdul Razak termasuk yang berangkat ke sana kemudian sholatkan mayatnya. Jadi imam untuk sholat jenazah. Yang menakjubkan, Syekh cerita, saya kalau nggak salah termasuk yang nurunkan mayatnya. Saya agak lupa tapi Syekh cerita kepada saya. Intinya yang menakjubkan ketika dikuburkan, bapaknya itu tenang. Bapaknya tenang, padahal ini anak yang paling dia cintai. Kemudian dikuburkan, kemudian bapaknya mengatakan, ya Allah saksikanlah bahwasanya aku dan istriku ridho dengan kematiannya. Dia ngomong di kuburan dan dia tegar. Padahal mereka baru saja kalau nggak salah habis umrah. Pokoknya banyak cerita tentang keindahan antara sang ayah dengan sang anak. Kata Syekh Abdul Razak, seingat saya, setelah beberapa lama, entah berapa, dia tentu kondisi berubah dulu kalau dia safar ditemani anaknya yang melayaninya, sekarang harus safar sendiri, umrah sendiri ya. Ini suatu saat Syekh bertemu dengan bapaknya setelah waktu yang lama. Ya. Kemudian dia ngobrol, dia bilang, Ami, Om, saya cuma ingin tahu, kok bisa ketika Al-Walid Al-Ali, Dr. Walid Al-Ali, anakmu meninggal, kok Om bisa tegar waktu itu di kuburan, tidak menangis, tidak apa-apa, bisa tegar. Maka akhirnya dia cerita. Dia bilang, ini adalah anak yang paling saya cintai. Ini adalah anak yang paling saya cintai. Ketika saya dapat kabar, ditelepon bahwasanya anak saya ditembak, saya bilang, pastikan dulu kondisinya. Pastikan kondisinya. Setelah berapa lama, kemudian datang lagi telepon, saya angkat telepon, katanya anakmu meninggal. Apa yang pertama saya ucapkan, saya bilang, ya Allah, Engkau tahu ini adalah samaratu fuadi, ini adalah buah hatiku yang paling aku sayang. Ini anak yang paling aku sayang. Dan kau telah mengambilnya ya Allah. Urbut ala qalbi, ya Allah tegarkanlah hatiku dan tegarkanlah hati istriku. Itu yang saya ucapkan kepada Allah. Saya minta ya agar Allah menguatkan hati saya. Saya kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua milik Allah, engkau telah mengambilnya, ini milikmu. Ini anak yang paling aku cintai dan kau ambil ya Allah. Maka tegarkanlah hatiku. Subhanallah, setelah itu Allah berikan saya kekuatan. Setelah berikan saya kekuatan sehingga saya bisa tegar ya. Ini makanya saya bilang ini penting, kapan kita terkena musibah, sebelum kita apa-apa, pertama kita bilangin dulu, sambil kita renungkan, bukan hanya sekedar kita asal ngomong, kita renungkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Jangankan harta kita, jangankan diri kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Apakah ibu kita, anak kita, kakak kita, bapak kita, harta kita, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ngomong. Allah ma'jurni fi musibati hadza wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran dalam musibah ini. Ya, dan digantikan lebih baik. Maka Allah akan berikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi musibah meskipun musibah terburuk. Ya, nangis biasa, kita nangis biasa. Tapi kita jadi tegar, kita jadi kokoh. Ya, maka ini yang paling penting ketika kita terkena musibah, jangan lupa langsung mengingatkan diri kita bahwasanya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antaranya mungkin yang bisa kita renungkan juga kalau kita terkena musibah, usaha-usaha agar kita bisa sabar ya. Ya.
renungan-renungan agar kita bisa sabar. Ada beberapa renungan yang mungkin buat membantu kita sabar. Pertama, kita ingat bahwasanya tadi sudah saya sampaikan di awal pengajian, musibah atau ujian adalah tabiat kehidupan. Tidak bisa dihindari. Kehidupan tidak bisa dihindari. Sudah, kalau kita tahu kita tidak bisa menghindarinya, sudah. Ini sudah, kita pasrah. Ya. Kemudian mungkin bisa direnungkan juga, kita bisa renungkan bahwasanya ini semua sudah tercatat. Tidak bisa dihindari. Takdir. Ini sangat penting. Beriman dengan takdir, pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya sangat luar biasa. Beriman kepada takdir ini sangat penting, pengaruhnya luar biasa. Ya. Iman yang benar tentang takdir. Takdir Allah. Ya. Makanya kata Nabi SAW, bahwasanya seorang tidak beriman sampai dia sampai engkau yakini anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sampai kau yakini bahwasanya apa yang sudah Allah catat padamu tidak bisa kau hindari, tidak mungkin. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, apa yang terhindar darimu tidak bisa kau dapatkan. Kalau kita yakin ini semua tercatat sudah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sudah, kita mau apa lagi? Ya. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, innallaha katabal maqadira kulli syai' qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat takdir seluruh kejadian 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini sudah tercatat, mau diapain? Tidak bisa kita hindari. Ya, saya sering bercanda kalau seorang lelaki pulang ke rumah kemudian diomelin sama istrinya, bilang sama istrinya, sayang, omelanmu ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah, mau diapain? Nggak bisa hindari, sudah tercatat, diomelin, mau diapain? Ya, nggak bisa kita hindari. Anak kita meninggal, orang tua kita meninggal, kawan kita meninggal. Hari-hari ini hari banyak menyedihkan. Saya lihat, apa menyedihkan? Hari ini saya baru dengar lagi ada kawan 2 orang kenal baik dengan saya meninggal hari yang sama. Ya. Kemarin dengar lagi 2. Saya juga kenal mereka, subhanallah. Ya. Mau diapain? Kita tahu kesedihan. Ya, kita bisa kira-kira lah kesedihan seperti apa. Kita juga merasakan. Tapi kita tahu bahwasanya ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu tidak akan bisa kau menghindarinya. Meskipun satu dunia bersatu padu untuk membantumu, kau tidak akan bisa menghindar darinya kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, "Law ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak." Kalau mereka berkumpul semuanya ingin beri manfaat kepadamu, tidak akan mampu kecuali yang sudah Allah tetapkan. Ya, sebaliknya kalau mereka ingin memberi mudarat kepadamu, tidak akan mampu. Satu dunia manusia dan jin berkumpul beri mudarat kepadamu, tidak akan mungkin kecuali kalau yang sudah Allah tetapkan menimpamu. Ini ketika kita meyakini semua sudah tercatat, maka ini akan meringankan beban kita, ya. Kemudian di antara yang buat kita bisa bersabar, bahwasanya adalah musibah memiliki 2 fungsi. Mengangkat derajat, kemudian yang kedua adalah menghilangkan dosa-dosa. Kita ini banyak dosa ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah dan kita bersabar, dosa kita akan diampuni. Mungkin kita sudah istighfar, mungkin kita sholat malam, mungkin sudah sedekah, tapi masih ada sisa-sisa dosa yang tidak bisa hilang kecuali dengan dikasih musibah. Kita kurang serius berdoa, istighfar misalnya, kurang serius bertobat tapi masih ulang lagi. Maka Allah kasih musibah. Yang dengan musibah terus maka terhapus apa? Dosa-dosa kita. Dan kalau kita bersabar, derajat kita diangkat. Derajat kita diangkat. Ya. Oleh karenanya betul ada orang yang Allah catat surganya tinggi, tapi Allah melihat amal dia tidak cukup untuk mendongkraknya naik ke surga yang tinggi. Maka apa yang Allah lakukan? Allah kasih dia musibah. Dengan musibah tersebut terkena musibah sehingga dia bisa naik derajat yang tinggi. Apalagi dia bersabar. Dan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang bersabar akan diberi ganjaran tanpa hisab. Ya, maka seorang merenungkan ya hal-hal ini sehingga ketika dia terkena musibah dia bisa lebih
bersabar. Kemudian jangan lupa misalnya melihat orang-orang lebih di bawah dia, ya. Melihat yang lebih parah daripada dia. Melihat yang lebih parah daripada dia, dengan melihat yang lebih parah, masih banyak yang lebih parah, ya. Sehingga musibah yang kita alami lebih ringan. Nabi mengatakan, "Unzuru ila man la tanzuru ila man fawqakum, walakin unzuru ila man asfala minkum." Jangan lihat yang di atas, lihat yang di bawah. Yang di bawah daripada lebih parah. Sekarang ekonomi lagi parah mungkin atau banyak yang lebih parah daripada kita. Banyak yang lebih parah daripada kita. Yang kita kehilangan ibu, kehilangan bapak, ada yang lebih kehilangan bapak, kehilangan ibu, kehilangan anak, lebih parah. Untuk keluarga, saya kemarin ada teman dengar satu keluarga 5 orang meninggal semua. Subhanallah. Dalam satu keluarga 5 orang meninggal. Sedihnya luar biasa. Ya. Dan itu terjadi. Oleh karenanya, renungan-renungan ini ya, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk tegar dalam menghadapi musibah. Kemudian berikutnya, yang perlu kita lakukan, jangan pernah keluhkan kepada manusia. Ya. Ingat perkataan Yakub alaihissalam, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Ini berusaha. Hanyalah aku mengeluhkan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu. Berusaha kita mengeluh kepada Allah. Kita keluh bukan pada manusia, kita curhat kepada Allah. Salat, sibuk menghadapi salat. Salat. Nabi SAW disuruh salat kalau menghadapi permasalahan. Kalau hatinya sempit, sedih, ujian, suruh salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami tahu dadamu sempit atas ucapan-ucapan mereka, wahai Muhammad. Engkau dibilang pendusta, engkau dibilang dukun, engkau dibilang macam-macam. Apa yang Allah suruh? Apa Allah suruh bantah mereka, suruh maki-maki mereka? Enggak. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah dan sujudlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazal amr fazila salat. Nabi sallallahu ada masalah berat langsung salat. Kata Nabi, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan salat. Kata Nabi, "Wa ju'ilat salat wa ju'ilat qurratu aini fi salat." Dijadikan kebahagiaanku dalam salat. Sedikit salat sudah curhat, ada tempat curhat yang maha dari segalanya. Ente curhat sama panglima, sama raja, sama presiden belum tentu selesai urusannya. Belum tentu kesedihan bisa hilang. Mau dikasih duit sama mereka belum tentu kesedihan bisa hilang. Tapi kalau curhat sama Allah, minta sama Allah, Dia mengatur hati kita, Dia bolak-balikkan hati kita. Ya idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Jika sesuatu hanya mengucapkan jadi maka jadilah. Jangan lupa, jangan curhat kepada manusia, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin yang terakhir ya. Berusaha cari solusi. Musibah ada, tapi kita jangan kemudian terjebak dengan kesedihan. Makanya Allah mengatakan fasbir kama sabar ulul azmi rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Muhammad, bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi." Ulul azmi. Ulul azmi minar rasul ini adalah nabi-nabi rasul tertentu. Azm itu apa? Tekad. Secara bahasa azm itu artinya tekad. Mereka menggabungkan antara dua sifat, tekad dan sabar. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rasul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya para rasul yang punya tekad. Menunjukkan bahwasanya para rasul meskipun mereka dihina, maki-maki oleh kaumnya, mereka tetap azam, tetap berdakwah. Nabi SAW tidak pernah putus asa dakwah. Dimusuhi 10 tahun, 13 tahun di Mekah, Nabi lanjut terus sampai 13 tahun sampai mereka membunuh Nabi, baru Nabi pergi. Setelah itu Nabi tetap tidak putus asa, terus berdakwah. Jadi maksud saya ketika kita terkena musibah bukan berarti kita kemudian pasrah, ya sudah mau diapain. Enggak. Kita musibah, kita cari solusi. Harus ada azam. Pikirkan anak-anak, kehidupan, pikirkan agama. Ya, kehidupan kita bukan, bisa jadi Allah kasih kehidupan yang lain, bisa Allah kasih kebahagiaan yang lain, kita enggak tahu. Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Bertakwa Allah kasih jalan keluar. Bukan berarti orang terkena musibah kemudian nongkrong di rumah. Enggak, kita memang ridha kepada Allah, ridha dengan keputusan tersebut, tapi kita juga cari solusi untuk menghadapi permasalahan, problem-problem yang kita hadapi. Ini sedikit yang saya sampaikan. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya ketika diberi musibah, kita bersabar ya, dan kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nas'aluka ridha ba'dal qada." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keridhaan setelah keputusan-Mu. Ya, tidak semua orang ridha dengan keputusan yang Allah berikan. Banyak kita menghadapi problem, orang-orang enggak ridha. Kenapa begini? Sama Allah Subhanahu wa taala, kita bilang nas'aluka ridha ba'dal qada. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mohon kepada Engkau ya Allah keridhaan
setelah keputusanmu. Jadi kita ridha dengan keputusan Allah. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.